virus COVID-19. Dados niki kerjasama antara kepolisian, pihak TNI dan pemerintah itu sendiri tadi untuk menanggulangi COVID-19, yang mana di Jawa Timur sendiri COVID-19 semakin tinggi angka peningkatan daripada yang terjangkit COVID-19 itu sendiri tadi. Di Kabupaten Mojokerto Mas Abi, kurang lebih data yang terupdate wingi niko 91 yang sudah terjangkit positif COVID-19 tadi. Jadi memang Kampung Tangguh sendiri adalah suatu benteng tadi untuk menanggulangi COVID itu sendiri. Karena ke depan itu Kampung Tangguh Semeru sendiri untuk menanggulangi bukan hanya kesehatan saja tadi. Dadosi untuk keamanan, perekonomian, dan untuk keamanan, perekonomian dan kesehatan itu nanti sinkron untuk sebagai benteng utama Kampung Tangguh itu sendiri tadi. Selama ini kegiatan itu dilaksanakan apa mau Mas Abi? Alhamdulillah tadi dadosi untuk sampai dengan hari ini kegiatan Pulau Kali Lare-Lare satu yaitu edukasi mengenai COVID-19 terhadap warga desa Ranupang itu sendiri tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita membudayakan budaya lama yang sampai hari ini sudah tergerus tadi, yaitu jimpitan beras tadi. Itu sebagai langkah antisipasi kita bagaimana ketika COVID-19 itu datang di desa Ranupang, inilah yang menjadi benteng utama untuk ketahanan pangan itu sendiri tadi. Kriteria dari Kampung Tangguh kita daturaken apa mau? Kalau kriteria untuk Kampung Tangguh sendiri ada beberapa poin tadi. Jadi yang sudah kita lakukan kriterianya yaitu yang mana kita sudah melakukan yang namanya simulasi pemulasaran jenazah tadi. Dadosi ingkang nanti kalau memang jangan sampai juga tadi kalau di desa Ranupang ada yang terkena virus COVID-19 itu untuk poinnya yaitu bagaimana ruang isolasi itu sendiri kita siapkan sebagai sarana untuk masyarakat yang dalam tanda kutip terjangkit COVID-19 itu sendiri tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan juga lumbung pangan tadi di sini. Ada Mas Abi? Ada, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendapatkan bantuan kurang lebih 250 kg beras tadi. Yang dimaksud lumbung pangan itu adalah lumbung yang berisi beras atau berisi berupa apa Mas Abi? Untuk hari ini 250 kg beras itu dalam berupa beras tadi. Untuk yang 5 kuintal itu masih berupa gabah tadi. Nah, maksud dan tujuannya lumbung itu untuk arahnya kemana Mas? Nah, ini adalah nanti adalah yang terdampak COVID-19 itu sendiri tadi. Jadi beberapa bulan terakhir kan memang perekonomian di Kabupaten Mojokerto khususnya itu ngedrop tadi. Jadi ada yang kena PHK sepihak, kena COVID itu sendiri tadi. Nah, inilah nantinya yang akan membackup pemerintah desa Ranupang dalam artian mengisi sembako ataupun beras yang akan kita distribusikan kepada masyarakat itu tadi. Sangat merata. Nah, lumbung apa namanya Mas Abi? Lumbung pangan tadi. Lumbung pangan yang berisi gabah beras itu tadi isinya dari bantuan masyarakat apa dari pemerintah Mas? Alhamdulillah yang 250 kg itu campur tadi. Ada yang dari pemerintah juga ada yang sumbangsi daripada masyarakat. Ada yang kemarin kita sudah lakukan yaitu jimpitan beras selama 2 kali itu alhamdulillah ada 10 kilo yang sudah kita tandon tadi. Jadi masyarakat hari ini memang alhamdulillah itu rasa ingin gotong royongnya itu tinggi tadi. Termasuk dari jimpitan itu dari Mas Abi. Ya, selain dari lumbung desa, kriteria persyaratan mungkin ada yang lain. Kita juga siapkan yang namanya dapur umum tadi. Ada Mas Abi? Alhamdulillah ada. Itu kita taruh di Dusun Kerbobondo tadi. Maksud tujuan dapur umum itu apa Mas Abi? Nah, ini sinkronnya seperti ini Pak. Jadi lokasi lumbung, lokasi dapur dan lokasi ruang isolasi itu berdempetan tadi. Jadi ketika nantinya ada yang terjangkit COVID-19 itu nanti akan disuplai makanan dari dapur umum tadi.
Terus yang kedua, lumbung beras akan nyetok bahan makanan yang akan disubsidikan di dapur umum. Ya, jadi nanti itu akan menjadi benang lurus Pak De, antara dapur umum, lumbung beras sama ruang isolasi itu sendiri Pak De. Ya, termasuk ruang isolasi juga disiapkan Mas Habib ya? Iya siap. Ini juga bantuan sangat besar dari Pak Kades juga sendiri, Babin Kaptipmas sama Babinsa yang setiap hari itu mensupport daripada kegiatan Kampung Tangguh itu sendiri Pak De. Itu kegiatan Mas Habib. Iya. Selain dari ruang isolasi mungkin ada kriteria yang lain yang sebagai persyaratan Kampung Tangguh. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah yang namanya lakukan pos untuk checkpoint Pak De. Jadi checkpoint itu sendiri adalah ruang untuk masyarakat melakukan protokoler kesehatan. Contohnya seperti ini Pak De. Dadose tiang kajengi liwat Kampung Tangguh atau liwat posisi physical distancing itu sendiri, masyarakat wajib untuk yang pertama yaitu cuci tangan Pak De. Cuci tangan. Cek suhu badan pakai termogan Pak De. Akan dicatat keluar masuknya seperti itu Pak De. Dan yang terakhir akan disemprot desinfektan untuk kendaraannya itu sendiri Pak De. Itu kegiatan setiap hari Mas Habib. Alhamdulillah sudah kita laksanakan itu Pak De. Kalau malam kegiatan Mas Habib? Untuk malam kawan-kawan ini menjaga insya Allah sampai dengan hari ini 24 jam Pak De. Dadose 8 jam pertama itu teman-teman Karang Taruna yang estri-estri tadi, 8 jam berikutnya yaitu untuk perangkat, dan 8 jam berikutnya untuk yang teman-teman Karang Taruna yang jalan-jalan tadi. Termasuk dalam arti keamanan lingkungan Mas Habib. Alhamdulillah ya Pak De. Kita sudah launching untuk patroli ke pos Kamling kemarin hari Sabtu Pak De. Mungkin nanti bisa jenengan bersani juga. Itu kita melibatkan Linmas, Babin Kaptipmas, Babinsa dan teman-teman Karang Taruna Pak De untuk keliling desa. Sambil jimbitan beras Pak De. Ini nanti mempelajari bagi masyarakat bahwa kerukunan termasuk hanya sekecil itu jimbitan, tapi maksud dan tujuannya adalah besar bagi COVID-19 Mas Habib. Nah, sak mangke ingin tanya Mas Habib, kriteria apa kok namanya Randu Bangu ini banyak masalah yang tanya. Apa sih katanya kelebihannya Randu Bangu kok dipilih sebagai Kampung Tangguh? Nah, sakit dipun jawaban Mas Habib. Alhamdulillah dengan singkat bisa saya jelaskan untuk mengklarifikasi itu. Alhamdulillah dengan adanya Kampung Tangguh itu sendiri Pak De, alhamdulillah desa Randu Bangu sampai dengan berdirinya Kampung Tangguh itu zero Pak De, alias 0 untuk PDP, 0 untuk positif Pak De. Ini juga bagian daripada ngomong protokol kesehatan. Jikalau kita tidak melakukan yang namanya Kampung Tangguh, ya mungkin saja kita bisa ada ya PDP, ada ODP. Tapi dengan adanya Kampung Tangguh sendiri itu alhamdulillah sampai dengan data hari ini itu masih zero atau 0 untuk PDP, ODP dan positif. Selama ini Mas Habib ya? Alhamdulillah Pak De. Nah ini terutama didukung Karang Taruna Mas Habib. Alhamdulillah memang untuk awalnya itu pihak Babin Kaptipmas itu coba untuk bekerja sama dengan Karang Taruna dan pemerintah desa itu sendiri Pak De. Alhamdulillah Pak Kades sendiri support kalau teman-teman Karang Taruna mau membuat yang namanya Kampung Tangguh itu sendiri Pak De. Antusias Anda Pak Mas Habib dan rekan-rekan ingin sekali memperkenalkan Kampung Tangguh lewat radio Bintang FM, itu maksud dan tujuannya apa Mas Habib ini? Alhamdulillah jadi tocosing yang Pak De. Untuk hari ini teman-teman Karang Taruna Bina Taruna Desa Randu Bangu, kita punya channel TV yaitu namanya Randu Bangu News Pak De. Tapi kita juga kurang untuk di radionya Pak De. Jadi sosialisasi di radio itu sangat penting karena apa? Ini juga prospeknya adalah umur sekitar 30 ke atas Pak De. 30 ke atas itu sebagai bagaimana kita bisa nyantol untuk sosialisasinya, yaitu dengan cara radio. Alhamdulillah Desa Randu Bangu sendiri punya yaitu Bintar FM Pak De. Nah kita sangat-sangat terbantu untuk sosialisasi ini. Kebetulan Mas Habib, Bintar FM itu salah satu
miliknya desa karena Bintar adalah merupakan salah satu kepanjangan dari Bina Taruna Keramaian. Alhamdulillah lagi. Itu pandangan Mas Edi. Mungkin ada yang lain disampaikan untuk pesan-pesan bagi pendengar dimanapun Anda berada mendengarkan, khususnya bagi warga Randubangu dan sekitarnya. Ya, ini nanti akan ditambah oleh Pak Joko selaku Kanit Binmas Polsek Mojosari. Silakan Pak Joko. Terima kasih Mas Habib selaku koordinator Kampung Tangguh dari Desa Randubangu, dan Aturaken Sugeng Rawuh Bapak Saking Polsek Mojosari yang sekaligus hadir sebagai Kampung Tangguh yang berada di Desa Randubangu. Sugeng Dalu Pak Sugeng Dalu Pak saking Polsek Mojosari. Iya Pak, jadi kalau saking Polsek Mojosari jabatan Kanit Binmas selaku koordinator daripada Kampung Tangguh Semeru di Mojosari Pak. Mojosari. Ini saya sebagai media saking Bintar FM ngaturaken matur suwun rawuh panjenengan Pak Nggih. Sedaya pun digayuh sebagai Kampung Tangguh nika minangka kepanjangan saking Randubangu Pak Dirangga untuk saged terlaksana sesuai dengan rencana sebagai Kampung Tangguh. Sampun dipunaturaken monggo Pak pesan-pesan kesan bagi pendengar radio di mana berada maupun di masyarakat Randubangu sekitarnya Pak Joko. Iya Pak De, jadi pertama-tama selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar semua di Bintar FM. Radio. Saya akan menjelaskan Pak De, jadi apa itu Kampung Tangguh Semeru. Jadi Kampung Tangguh Semeru ini adalah sebuah pilot project untuk secara kolaboratif Pak. Jadi secara bersama-sama dengan elemen masyarakat maupun stakeholder yang ada itu bersama-sama menanggulangi dalam hal dampak atau sebaran ataupun meredam daripada COVID-19 ini yang hingga sampai saat ini seluruh dunia ini belum menemukan vaksinnya Pak De. Jadi kemudian Pak Kapolda ini membuat terobosan atau inovasi, dan kebetulan alhamdulillah sebagai pilot project Jawa Timur Pak De. Nah, kemudian ditiru oleh seluruh Indonesia sekarang untuk Kampung Tangguh Semeru ini. Kemudian daripada Semeru itu wonten artinya Pak De. Semeru Pak. Semeru itu artinya yang pertama itu sebuah logo daripada Kepolisian Daerah Jawa Timur. Secara filosofi juga ada artinya bahwa gunung itu kan kokoh, apalagi Semeru ini adalah gunung tertinggi di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Jadi itu filosofinya itu melindungi, mengayomi seperti moto daripada Pak Polisi, melindungi, mengayomi, itu sebuah gunung. Kemudian secara akronim itu ada singkatannya Pak De, bahwa Semeru itu sama dengan nanti tujuan daripada Kampung Tangguh itu sudah disingkat Semeru. Se yang pertama itu adalah sehat. Sehat artinya bahwa Kampung Tangguh ini didirikan ini agar masyarakat warga Kampung Randubangu pada khususnya dan umumnya Mojosari ini sehat jasmani maupun rohani Pak De. Kemudian ada Semeru, jadi M, kita ngambil huruf M itu adalah aman. Aman itu juga tujuan dari Kampung Tangguh, seperti yang dijelaskan oleh Pak Afid tadi, bahwa didirikannya checkpoint, kemudian didirikannya, diaktifkannya kembali pos kamling, kemudian ada jimpitan, kemudian rekan-rekan relawan Karang Taruna ini tiap malam berjalan, harapannya juga sambil patroli untuk mengamankan daripada
wilayah lingkungannya. Ini maksudnya aman, jadi terdeteksi dengan adanya yang jaga di Desa Randubangun, Pak De. Jadi ini kan banyak, Pak De, gara-gara pandemi ini banyak narapidana yang dikeluarkan asimilasi, kemudian ada dampaknya secara ekonomi ini yang kerja ini kan perekonomiannya menurun, Pak De. Dikhawatirkan pikirannya negatif dan kemudian melakukan tindak pidana. Perbuatan yang negatif. Betul, jadi makanya diadakan kampung tangguh dengan M-nya tadi, Pak De. Nah, kemudian ada kita ngambil ini itu adalah tertib. Tertib ini juga tujuan harapannya apa? Masyarakat dengan adanya kampung tangguh ini diharapkan tertib mungkin dalam hal kebersihan, tertib dalam hal memakai masker, tertib kalau keluar itu laporan. Harapannya apa? Supaya memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini, Pak De. Nah, itu tertib. Nah, kemudian RU-nya Semeru itu adalah rukun, Pak De. Nah, rukun ini artinya kan rukun dalam hal apa saja, mungkin ini dari nenek moyang kita juga sudah ada namanya gotong royong dan sebagainya. Ini maksudnya rukun, jadi kalau ada keluarga tetangga yang sakit ya ditilihi bareng-bareng. Makanya sampaikan Pak Apit tadi ada dapur umum dan lumbung pangan, jimbitan dan sebagainya. Harapannya rukun, jadi bareng-bareng melakukan kegiatan bersama, Pak De. Nah, rukun agawe santoso karena agawe putrah ngaten. Betul, Pak De. Itulah slogan-slogan nenek moyang kita ini yang hilang sekarang ini kita timbulkan lagi melalui siarannya Pak De ini. Semoga masyarakat Randubangun khususnya dan umumnya itu Mojokerto yang terjangkau dengan ini mudah-mudahan mendengar. Jadi kampung tangguh ini tidak di Randubangun aja, Pak De. Jadi nanti kedepannya seluruhnya itu mengikuti. Randubangun ini adalah pilot projectnya di Mojosari, Pak De. Ingin tahu Pak Joko. Dan ini sementara kampung tangguh di Randubangun tingkat provinsi atau tingkat kabupaten apa masih dalam barat dalam mati penilaian? Jadi gini, Pak De. Jadi untuk kampung tangguh ini jadi bukan tingkat kabupaten atau provinsi atau mana ya, yang jelas kampung tangguh ini dibikin untuk masyarakat ini mampu atau mampu mandiri, Pak De. Banyaknya masalah-masalah yang ada di desa itu bisa menyelesaikan permasalahan di desa sendiri, karena ada Pak Tiga Pilar, Pak Binsa, Pak Bintangno dan Pak Kades. Dengan harapannya apa? Itu supaya permasalahan yang seperti sekarang ini tentang COVID ya, permasalahan dampaknya itu kan banyak, jadi bisa menyelesaikan sendiri, tidak harus yang kita takutkan ini banyak, Pak. Jadi masyarakat itu supaya pikirannya mengikuti pilot project ini, Pak, supaya tetap aman, sehat, tertib dan rukun. Tujuannya itu. Desa lingkungannya kayak ganjakan nama tuh, Pak. Betul, Pak. Jadi biar enggak jaga. Apalagi Pak Kapolda dan Pak Kapolres ini mempunyai moto, Pak. Jadi disiplin dan gotong royong ini juga kita dengung-dengungkan. Maksudnya disiplin itu disiplin dan hal kesehatan, protokol kesehatan, Pak. Seperti pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan selalu cuci tangan. Itu disiplin. Kalau disiplin itu ya insya Allah tidak ada yang menyebar ke sini, Pak. Kemudian gotong royong artinya yaitu saling menolong, saling membahu dalam hal kegiatan apapun, baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang ekonomi sosial maupun keamanan. Kalau kita rukun gotong royong, saya yakin tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Betul, pasti diselesaikan. Itulah namanya gotong royong yang masih kental di desa, Pak Joko. Betul. Ada lagi yang disampaikan untuk bagi masyarakat keseluruhannya, Pak Joko? Ya, saya hanya titip pesan untuk masyarakat Randubangun khususnya yang mendengar, silahkan masyarakat yang belum tahu tujuan pengertian tentang kampung tangguh yang dipilot projekti oleh
adik-adik kita ya Bina Taruna Karang-Taruna, kemudian disupport oleh 3 pilar. Yang belum tahu masyarakat diharapkan monggo kegotong royongannya ini dipupuk kembali, disiplinnya tentang protokolnya kesehatan tetap dilaksanakan, dan jangan hanya di depan desa saja itu sebagai posko. Kedepannya ya insya Allah bisa ditiru kampung tangguh itu di dusun-dusun atau RT-RT lain Pak De. Jadi tidak hanya satu itu aja. Itu maksud tujuannya Mas. Betul. Mugi-mugi Mas Sedaya bisa ditiru bagi warga yang lain, khususnya tambah semangat anak-anak Karang Taruna kita, dan didukung yang tua-tua ini Pak Joko ini. Enggak Pak De, ini juga ayo semua lapisan, karena elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, dari tokoh pemuda, tokoh agama, diajak semua, termasuk namanya ini kan kolaboratif, jadi bermacam-macam elemen masyarakat harus bersatu Pak De. Salam support. Mungkin masih ada waktu Pak Joko, silakan Pak Bejo, mungkin ada yang masih belum disampaikan, silakan disampaikan Pak. Pak De, untuk menambah motivasi daripada Kampung Tangguh Semeru, karena apa, ke depan ini ya bukan diperintahkan, kita hanya memotivasi aja Pak De, karena kita menjaga dan melindungi masyarakat. Dengan adanya Kampung Tangguh, saya yakin kalau desa semua itu mendirikan dengan kegotong royongan dan disiplin, saya yakin permasalahan apapun itu bisa diketahui dan bisa terdeteksi. Lalu problem masalah ini kita bisa menyelesaikannya sendiri Pak De. Itu kedepannya seperti itu. Dan kemudian Pak Kapolres ini satu-satunya di Mojokerto bahwa Kampung Tangguh Semeru ini untuk menambah motivasi mau dilombakan Pak De. Dilombakan tingkat kabupaten, bahkan mungkin tingkat provinsi dan nasional. Karena ini sudah nasional Pak De, namanya Kampung Tangguh Nusantara. Ini juga adopsi dari Jawa Timur, kemudian ditiru oleh Kapolri, dilaporkan Presiden, akhirnya membuat program Kampung Tangguh Nusantara. Jadi adopsi dari Jawa Timur, kita bangga sekali Pak De. Ini dari Kapolsek kerja keras Pak ya ini. Betul, jadi supaya kita sama-sama menjaga wilayah kita tetap aman, tentrem Pak De, tidak ada yang kelaparan, demikian. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak Joko sampaikan bisa ditiru dan bisa dilaksanakan di kampung-kampung lain atau desa-desa lain. Mudah-mudahan ini merupakan satu support bahwa kerja keras dari Bapak Kapolsek, dari Polres, seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, Mas Pak Joko ini. Ya, terima kasih Pak Joko, dan kita kembali ke Mas Abid. Silakan Mas Abid, mungkin masih ada yang bisa disampaikan, silakan, ada waktu. Iya, ini tadi terima kasih Pak Joko. Setelah ini akan disambung beberapa menit untuk dari Humas Kampung Tangguh Semeru. Jadi ini nanti sebelum kita selesai siaran Pak De, mungkin mengucapkan jel-jel Kampung Tangguh Pak De. Mungkin dipimpin Mas Dino, atau sih kalau sementara Mas Dino. Serah Mas Dino, saat ini pun Mas Dino ngaturakan utawi menyampaikan sesuatu, kita dengarkan dulu sebagai pendengar. Saya juga semangat ditakoni Pak De, semangat. Lagu Pak De. Ngisi waktu J, rokok-rokokan, ngopi-ngopi. San, San, kat ya. Pasang lagu ya. Tambah kita mengharapkan Dirilai, sore gak tahu jangan nyeluk itu jauh-jauh Bintar FM campur sari Bintar FM ojo sampai lali lah itu Pak De, sampai slogan yang keren itu Pak De, campur sari Bintar FM ora bisa lali. Iya itu loh, ya iya nggak ada kalau percaya. Matur suwun terakhirnya Mas Adi Dewantara sebagai Humas dari Kampung Tangguh masih ada hanya mau dipun aturaken kadang sedaya terkata. Iya.
Untuk pendengarnya Pintar FM yang berbahagia yang ada di rumah menjelang azan maghrib ya, kami selaku pengurus atau tim Kampung Tangguh Semeru Desa Ranubomo mengucapkan terima kasih untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bisa bersinergi dengan baik antara tiga pilar dan juga perangkat desa dan juga warga masyarakat. Begitu Pak De. Iya. Lajeng. Nah terus Pak De, yang intinya nilai-nilai yang dikedepankan dari posko Kampung Tangguh atau Kampung Tangguh Semeru menginginkan untuk sinergi yang berkesinambungan Pak De antara perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga warga masyarakat sendiri Pak De. Intinya menggali potensi diri yang pernah kita lalui Pak De ya, capai di masa-masa era dahulu yang kearifan lokalnya sudah lama yang kita lupakan Pak De. Seperti tadi sudah mengawali dengan prosesi ke suatu tempat yang luar biasa di dusun Belahan, adalah tempat petilasan Kiro yang mengadakan doa bersama berwujudan rasa syukur mau tandur Pak De ya. Selesai tandur dan juga mengawali musim tanam padi ya. Jadi Kiro itu tempat dulu era-era tahun 70-an mungkin para sesepuh kita selalu mengadakan ritual di sana Pak De, ritual kejawen. Mungkin rasa syukur Pak De ya. Yang di tempat dusun-dusun lain pasti mempunyai tetangga desa atau tetangga dusun sendiri-sendiri Pak De. Misalkan ada di Kermudongo, ada di Makambaringin, lagi di dusun yang terbaru ada di Bacangga dan juga Sumber Buntung dan juga Sifat Pak De. Yang sudah digarap kemarin ada Sumber Winding Basalama Pak De ya. Alhamdulillah sudah tergarap dengan rapi, lingkungan sekitar menyambut dengan baik, menjadi tempat yang bersih sekarang Pak De ya, berkat jenengan Pak De. Semua dengan warga masyarakat dan bangunan yang pasca dusun begitu ya. Kearifan lokal Pak De ya, kearifan lokal perlu digali lagi. Adanya Kampung Tangguh Semeru juga mengangkat nilai-nilai sejarah Pak De. Begitu Pak De. Yang bisa saya sampaikan mungkin nanti harapan kami selaku tim posko Kampung Tangguh Semeru, mudah-mudahan dengan doa support dan harapan kami yang tinggi Pak De ya, mungkin dalam waktu dekat akan dikunjungi Gubernur Jawa Timur, lalu Bapak Kapolda, lalu Wakil Gubernur juga, lalu akademisi universitas yang ada di Surabaya. Kemarin sudah ada UNER dari Surabaya itu sudah mampir ke Kampung Tangguh kita di Teresia ya. Lalu ada dinas PU Kabupaten Mojokerto, lalu ada dinas kesehatan, lalu ada dinas apa dulu yang pangan itu, dinas pangan ya. Lalu mungkin dinas ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu sudah mampir dan memberikan support berupa sembako, dan juga nanti mungkin harapan kami Pak D yang aslinya Pak D yang punya negara ini, Bapak Jokowi mungkin mampir di sini. Harapan tinggi Pak De ya. Cita-cita dan impian itu boleh Pak De ya. Masyarakat bisa bangga bahwa Raden Tamu terkenal Mas Adil ya. Hanya Kampung Tangguh ini Mas. Alhamdulillah Pak De, puji Tuhan. Gitu aja Pak De. Suara azan itu sudah mulai. Terima kasih. Ya lain waktu dijamin kembali. Iya Pak De. Kampung Tangguh. Disiplin adalah vaksin yang sesungguhnya corona Pak De. Disiplin itu slogannya Bapak Kapolda. Lalu untuk slogannya Kampung Tangguh Semeru adalah jika kita teriak Kampung Tangguh Semeru Desa Ranubomo, jawabnya
segitu ya Bu. Ya, kita Iya, nanti kita bareng-bareng Pak ya. Mungkin pendengar yang ada di rumah mungkin bisa teriak dikit lah. Tak awali Pak ya. Kampung Tangguh Semeru, Desa Randubangu, Disiplin, gotong royong, yes. Masalah Pak De. Thank you Pak De supportnya untuk live report atau FM dari Bintang FM 95,4 MHz. Matur suwun Bapak Martin seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Mojokerto semua dan Desa Randubangu dan saya sebagai Kampung Tangguh dan terima kasih atas kedatangannya di Jawa Langgapi di Desa ini. Demikian kami dari kru Radio Putra seluruh